Selamat berjumpa kembali saudaraku, jemaat Galilea yang kami kasihi dan juga para pendengar yang sedang mendengarkan daripada siaran ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh melayani Tuhan. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan tema Roh Allah yang memerdekakan. Saudaraku, mari kita baca lebih dulu di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Kita sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri, menghargai firman Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, saudaraku. Ya, kalau baru saja kita yaitu merayakan yaitu kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Saudara, memang di mana merdeka artinya adalah bebas daripada belenggu, ikatan atau tekanan daripada penjajah. Memang secara kasat mata, ya kenyataannya memang kita sudah lepas daripada tekanan-tekanan penjajah. Tapi saudara, kalau kita lihat di era modern ini, masih banyak ya di sekitar kita, di dunia ini, masih banyak orang yang masih mendapat tekanan-tekanan, yaitu tekanan batin, tekanan mental. Mereka belum mengalami yang artinya kemerdekaan yang sejati. Saudara, di mana masih banyak orang yang mengalami tekanan-tekanan mental, hidup penuh dengan ketakutan hari depan, kekhawatiran karena ya saudara kegagalan yang dialami, dan juga banyak mereka yang masih mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa sehingga stres, baik itu dari problem ekonomi, keuangan, kesulitan saudaraku di dalam yaitu ekonomi, dalam berdagang. Saudara, ya ada seorang yang kaya luar biasa, miliarder, tapi ketika yaitu pekerjaannya hancur, pekerjaannya bangkrut, lalu dia tidak kuat, saudaraku, tidak kuat dengan hidup ini, rasanya malu, dan dia akhirnya bunuh diri. Saudara, masih banyak mereka yang mengalami tekanan-tekanan hidup sehingga stres, depresi, frustrasi, dan menginginkan apa artinya itu kematian. Bagaimana saudara dengan orang Kristen? Apakah kita ini sudah benar-benar merdeka yang sejati? Apakah kita sudah lepas daripada ketakutan, kekhawatiran, di mana problem yang menumpuk, yang terus tidak kunjung selesai, dan juga mungkin penyakit yang tambah tua, tambah ada saja penyakit, saudaraku, dan tidak kunjung juga sembuh, sehingga stres, saudara, sehingga mereka kehilangan apa arti arah tujuan dan juga arah hidup. Mari pada saat ini ada satu kabar bahagia, ada satu kabar yang baik untuk kita semua, dan juga mereka yang tertekan, baik itu problem keluarga,
tekanan-tekanan daripada ekonomi maupun yang lain. Ada kabar baik, saudara. Karena firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan, marilah datang kepada Guru besar yaitu Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang tertekan, yang masih mengalami stres, mereka dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan. Barang siapa yang tertekan, saudaraku, mari yang berbeban berat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelepasan, kelegaan, kemerdekaan. Dan biarlah dikatakan tadi kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Yesus Tuhan adalah roh yang adalah kebenaran. Dan disitulah kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yesus akan memberikan kemerdekaan bagi siapa yang memiliki dia. Di mana roh Allah tinggal di dalam hidupnya, di mana roh Allah ada dalam hidupnya, maka dia akan mengalami satu kemerdekaan yang sejati. Mari saudara, saat ini kita mau belajar, yaitu dari seorang tokoh yang terkenal. Mungkin sejak kecil juga sudah tahu siapa itu Daniel. Daniel seorang tokoh nabi ya dalam Alkitab ini yang terkenal. Saudara, arti daripada Daniel artinya adalah Allah itu hakimku. Menandakan nama ini adalah nama di mana dia mempunyai percaya iman yang teguh bahwa Tuhan itu hakimnya yang akan membela dia, dan dia seorang yang penuh dengan kesetiaan dengan imannya kepada Tuhan, dan akhirnya nanti Tuhan memberikan kemenangan dan juga berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Nah saudara, Daniel ini juga berasal daripada bangsawan Yehuda Israel. Dia seorang bangsawan di mana bangsa Israel Yehuda dia jatuh di dalam dosa penyembahan berhala dan sudah berkali-kali ditegur oleh nabi-nabi Tuhan, tapi tetap mengeraskan hati. Dan Tuhan yaitu akhirnya menghukum mereka dalam pembuangan 70 tahun di Babel. Dan Daniel ini termasuk orang yang dibawa dalam pembuangan ke Babel. Saudara, seorang yang dalam pembuangan adalah seorang yang benar-benar tertindas, hidup di dalam penindasan. Tapi Tuhan itu Allah hakimnya yang adil. Dia yang begitu mengasihi, dikatakan di dalam kitab Daniel ini bahwa Daniel orang yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mengangkat Daniel dari seorang buangan, tapi boleh menjadi orang ketiga yang terpenting di negara Babel. Oh, sungguh seorang yang dipermuliakan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia penuh dengan roh Allah. Mari kita mau melihat bagaimana ya kehidupan Daniel
sehingga yang penuhi dengan Roh Allah, mengapa dia bisa begitu diberkati Tuhan. Kita mau belajar bagaimana dia bisa dipenuhi oleh yaitu Roh Allah juga dan mengalami berkat yang luar biasa. Jadi katakan roh yang luar biasa ada pada Daniel. Excellent spirit. Saudaraku, memenuhi daripada Daniel ini. Yaitu roh yang luar biasa ada pada Daniel. Mengapa saudara? Mengapa? Karena kalau kita baca di dalam kitab Daniel, kita lihat bahwa roh Allah benar-benar ada. Buktinya yang pertama, kita lihat roh Allah ada pada Daniel. Yaitu ketika saudaraku, di mana semua orang pandai, cerdik pandai, ilmuwan diminta untuk menerangkan mimpi daripada Nebukadnezar, tapi mereka tidak bisa. Dan Daniel, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia mendapatkan yaitu hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Karena Roh Allah ada di dalam hidupnya dan dia bisa mendapatkan karunia pencerahan dari Tuhan untuk dia bisa menerangkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Raja Nebukadnezar juga boleh mengakui Allah Daniel, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, saudara. Karena dari seorang yang bernama Daniel yang penuh urapan kuasa Allah. Dan kita lihat dia dimerdekakan daripada ancaman kematian juga. Di mana cerdik pandai itu, orang-orang yang berilmu juga akan dilenyapkan. Tapi dengan adanya Daniel, maka semuanya boleh dimerdekakan. Nah saudara, yang kedua kita melihat bagaimana seorang yang diurapi Tuhan, benar-benar Roh Allah ada dalam Daniel. Yaitu dia bisa menerangkan arti tulisan tangan saudaraku, yaitu di zaman anak Raja Nebukadnezar yang bernama Belshazzar. Ada tulisan tangan di mana Belshazzar bisa melihat punggung tangan yang menulis pada dinding kabut, pada kabut di dinding istana raja. Ya saudara, mene tekel uparsin. Saudara, dia bisa menerangkan arti daripada tulisan itu. Karena apa? Karena Roh Allah ada di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa diberikan pencerahan, dia diberikan hikmat untuk bisa menerangkan arti daripada tulisan itu. Dan kita juga melihat orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, Daniel ini, sungguh-sungguh dia menerima penglihatan-penglihatan dalam kitab Daniel. Kita bisa baca penglihatan-penglihatan dari Tuhan yang luar biasa kepada Daniel. Dan juga kita lihat yang keempat, Daniel orang yang diurapi oleh Roh Allah ada dalam hidupnya. Dia diberikan yaitu pembukaan rahasia firman Tuhan, nubuat-nubuat tentang sejarah serta masa depan, dan juga termasuk kedatangan Mesias dan akhir zaman. Inilah seorang yang diurapi Tuhan, saudara. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang Kristen? Apakah kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, yang sudah diurapi oleh kuasa daripada Roh Allah, Roh Kudus, menguasai hidup kita, sehingga kita
boleh diberkati seperti Daniel ini. Saudara, kita lihat yang pertama tadi, bahwa Daniel itu orang yang diurapi Tuhan dan dikasihi oleh Allah, sehingga dia bisa menerangkan mimpi, menerangkan arti tulisan, dia menerima penglihatan, dia bisa mendapat pembukaan rahasia firman Allah dan mengerti tentang akhir zaman. Mari saudara, jadilah yaitu orang-orang yang benar-benar boleh menjadi orang yang dikasihi Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dan yang kedua, di mana Daniel seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Karena apa, saudara? Karena dia seorang yang kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan, yang benar-benar menurut firman Tuhan hidupnya. Kita tahu bahwa Roh Allah yang memerdekakan Daniel daripada segala dosa, pelanggaran firman Allah ada dalam hidupnya, sehingga dia boleh hidup kudus dan benar dan mematuhi, taat pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Yaitu kita lihat pada kitab Daniel dikatakan bahwa Daniel dia tidak mau menajiskan diri dengan yaitu makanan-makanan raja. Dia benar-benar menguduskan dirinya supaya tidak melanggar akan firman Tuhan. Saudara, inilah Daniel dengan perilaku yang benar-benar punya integritas yang tinggi sebagai anak Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, yang taat pada firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita sudah hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan? Ataukah masih ada dosa-dosa tersembunyi yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Roh Allah belum memenuhi hidup kita? Saudara, mari pada saat ini mohon kepada Tuhan, kuduskan dan sucikan hati ini Tuhan, untuk aku bisa hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Mereka yang hidup di dalam kedagingan tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, mari saat ini kita benar-benar hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Menjaga hidup kudus dan benar. Tidak gampang, saudara. Tapi biarlah kita menjadi yaitu pelaku daripada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat kembali bahwa Daniel ini juga hidup benar, taat. Tidak hanya kudus dan benar, tapi juga setia kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan, saudara. Karena apa dia bisa setia? Karena ada Roh Allah yang memenuhi hidupnya, sehingga Roh Allah ini yang memerdekakan dia daripada segala pelanggaran. Dia bisa hidup kudus dan benar dan setia, taat kepada Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, kita lihat dia benar-benar setia kepada Tuhan. Ketika yaitu Raja Nebukadnezar dengan para yaitu pembesar-pembesar yang iri hati kepada Daniel, yaitu menyuruh untuk hanya boleh menyembah kepada yaitu patung daripada Nebukadnezar. Tapi Daniel ini benar-benar taat dan setia. Dia tidak mau
menyembah kepada patung Nebukadnezar. Karena dia tahu akan hukum Allah. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Dia tidak mau melanggar firman Tuhan. Dia taat dan setia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Dan dia tidak mau menyembah. Tapi saudara, apa? Bagaimana tantangannya ketika dia tidak mau menyembah? Yang ketiga, dia tidak takut dan khawatir. Saudaraku, dia tetap memiliki roh Allah yang memperdekakan dia daripada segala ketakutan, kekhawatiran. Dia tidak gentar. Dia tidak takut. Saudara, dengan ancaman, tindasan orang-orang yang iri hati yang akan berbuat jahat, yang ingin mematikan dia. Karena dia tahu, dia mengenal siapa Allahnya. Yesus Allahnya adalah Allah yang luar biasa kuasanya. Tidak berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang berkuasa. Allah yang heran. Yang sanggup untuk melepaskan dia. Dia percaya. Dia mengenal siapa Allahnya. Saudara, sehingga imannya boleh tetap teguh. Imannya boleh tetap kuat. Dia menghadapi semua dengan imannya. Imannya yang teguh, imannya yang kuat, saudara. Sehingga Daniel boleh mengatasi semuanya. Saudara, dia hadapi gua singa. Saudara, dia hadapi. Karena dia percaya bahwa Allahnya tidak akan tinggal diam. Allah yang dia bela, hakim yang adil, dia akan membela Daniel. Allahnya yang hidup akan menolong Daniel dari gua singa. Dan itu boleh menjadi kenyataan dalam hidupnya. Imannya, di mana dikatakan Yakobus 5 ayat 16b, yaitu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya bahwa Daniel yang suka berdoa, menyembah, tetap memuja Allahnya, menyembah hanya kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Dia percaya dengan imannya, dia berdoa. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa Allah terjadi. Mulut-mulut singa boleh ditutup. Mata daripada singa-singa boleh dibutakan. Dan Daniel boleh diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan daripada semua singa-singa yang akan menerkam. Saudara, mungkin tidak kita lihat singa beneran, tapi singa-singa yaitu problem hidup yang akan menerkam, yang seakan-akan menindas, yang membuat tidak kuat. Orang bisa khawatir, bisa takut. Singa-singa seringkali membuat iman kita menjadi runtuh. Iman kita, saudaraku, bisa yaitu mulai kehilangan percaya. Dengan problem, persoalan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi. Seperti singa-singa yang akan menerkam kehidupan kita, yang mematikan. Tapi ingat, dengan iman percaya yang teguh, Daniel boleh mengalahkan dengan doa orang yang benar, dengan penuh keyakinan, percaya kepada nama Yesus, nama yang sanggup menyelamatkan. Maka Daniel boleh mengalami kuasanya. Daniel menghadapi tantangan, tapi dia tidak mundur, dia tidak takut. Dia berani karena imannya yang kuat. Karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Saudara, luar biasa. Dan ketika mujizat terjadi,
Daniel tetap dipanggil Daniel. Daniel menyaut, ya Tuhanku, dia hidup, dia ada. Karena Tuhan pembelanya, Tuhan yang menyelamatkan hidupnya daripada singa-singa. Sehingga raja pun boleh memuliakan nama Tuhan Daniel. Saudara, Tuhan permuliakan Daniel, orang yang penuh dengan roh Allah. Dan roh Allah yang memperdekakan Daniel. Saudara, kita lihat yang keempat, bagaimana orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Ya, di dalam Daniel kita melihat dia boleh menjadi berkat buat banyak orang, saudaraku. Dan dikatakan bahwa dia boleh menjadi garam dan terang, ya. Yang garam yang bisa dirasakan. Kalau garam itu tawar, tidak ada gunanya. Tapi dia boleh menjadi garam yang bisa dirasakan kehadirannya, memberikan berkat. Di mana tadi saya sudah katakan bahwa ketika mereka orang-orang pandai di negeri Babel tidak bisa menerangkan dan diancam dengan kematian akan dilenyapkan oleh raja. Tapi dengan adanya kehadiran daripada Daniel, Daniel boleh menjadi berkat. Di mana Tuhan memberikan yaitu pencerahan, hikmat yang luar biasa sehingga bisa menerangkan. Dan Daniel beserta dengan seluruh orang cerdik pandai di Babel boleh diselamatkan. Inilah saudara, dia boleh menjadi garam, tapi juga menjadi terang. Terang yang menyinari kegelapan. Saudara, di mana banyak orang yang iri hati kepada dia, orang yang akan menjahati dia. Tapi terang Allah bersinar melalui kehidupan seorang anak Tuhan yang dipenuhi oleh roh Allah. Dan roh Allah itulah yang memerdekakan. Sehingga dia boleh yaitu mengalami kemerdekaan. Ada jalan keluar daripada setiap problem persoalan yang dihadapi, singa-singa yang dihadapi. Tuhan berikan kemenangan dan Tuhan berikan jalan keluar. Daniel diselamatkan. Saudara, inilah kehidupan daripada seorang yang dipenuhi oleh roh Allah. Dia diberkati dengan luar biasa. Seorang yang dikasihi Tuhan. Daniel seorang yang benar-benar hidupnya takut akan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Hidupnya dekat kepada Tuhan, suka berdoa tadi dikatakan. Inilah orang-orang yang bisa menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Di dalam yaitu Mazmur 91, saudaraku. Kita akan baca. Dikatakan singa dan ular tedung akan kau langkai. Kau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatinya, sebab apa saudara? Diberikan kuasa karena hatinya melekat kepadaku, Guru besar. Mazmur 91 ayat 14. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku, nama Tuhan. Dia seorang yang percaya mengenal nama Tuhan. Setia, takut akan Tuhan. Dan hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji meluputkannya. Dan ini menjadi kenyataan. Dikatakan juga pada Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepada Guru besar Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa sekali saudara. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah saudaraku, orang yang benar-benar yaitu melekat kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang dipenuhi Roh Allah, di mana dia boleh mengalami berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Dia boleh menjadi garam dan terang. Dan juga kalau kita lihat, yaitu dia Daniel 1 ayat 20 dikatakan, tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja, ia didapati. Daniel ini 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaannya. Luar biasa sekali. Tuhan memberkati orang yang setia, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, yang melekat, yang dipenuhi oleh Roh Allah, dipermuliakan oleh Tuhan, saudaraku. Dan Daniel juga bisa jadi berkat ketika semua orang berilmu, ya tadi dikatakan tidak bisa menerangkan, tapi Daniel diberi hikmat. Itulah orang yang dipenuhi Roh Allah, diberkati dengan luar biasa, saudaraku. Ya, saudara, bagaimana? Sudahkah kita dipenuhi oleh Roh Allah, saudaraku? Satu pertanyaan pada saat ini. Sudahkah kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita punya iman yang teguh bahwa kita percaya dan mengenal siapa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa? Dan biarlah hati kita melekat, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan hidup taat, setia menjadi pelaku daripada firman Tuhan, sehingga hidup kita juga diberkati. Ya saudaraku, hidup kita boleh menjadi hidup yang menjadi berkat buat banyak orang, menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, menjadi garam dan terang buat dunia, di mana melalui kehidupan kita nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah saudara, biarlah kita saat ini boleh mengalami kemerdekaan yang sejati, di mana Daniel ini sudah mengalami kemerdekaan yang sejati karena Roh Allah memenuhi hidupnya. Dia benar-benar yang hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, yang setia, taat kepada Tuhan, dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, maka di situ kebenaran itu akan memerdekakan. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah, maka dia juga akan menjadi berkat karena akan membuahkan buah Roh. Ya saudara, hidupnya diberkati dengan 9 buah Roh. Ada kasih, saudaraku, dan ditutup dengan penguasaan diri, dan yang ketujuh adalah kesetiaan. Saudara, mari ya di mana Roh Allah memerdekakan kita, Roh Kudus yang akan memberi, yaitu kita kemerdekaan, saudaraku, menjadi orang yang dikasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh menyatakan bahwa ada Roh Allah dan kita sudah dimerdekakan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Hidup yang dipermuliakan oleh Tuhan. Amin.